Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Slamet Supardi, unit kerja dari SMP Negeri 3 Kota Balongan. Ini akun GSE saya, Slamet Supardi 81@guru.smp.belajar.id. Ini kami tayangkan pada hari ini, 28 Januari 2021 atau bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Oke Bapak Ibu, biar nanti kita semuanya memahami apa itu AKM, maka di sini pertama kali kami menyampaikan pertanyaan, apa itu sebenarnya asesmen nasional? Nah ini dikutip dari laman website Kemendikbud, asesmen nasional pada tahun 2020 itu merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil belajar. Asesmen nasional dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, namun sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. AKM juga merupakan langkah dari memerdekakan siswa dengan bebasnya peserta didik dari diskriminasi sistemik yang berdampak pada pembelajaran atau pemerolehan materi. Lanjut, di dalam pengimbasan AKM kali ini yang perlu saya informasikan, itu ada 3 instrumen yang akan dinilai dalam asesmen nasional, yaitu yang pertama mengenai asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan nama istilah AKM. Apa itu? Kegiatannya dalam AKM yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif peserta didik. Literasi membaca itu merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Itu literasi membaca. Kemudian yang numerasi itu merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Itu poin yang pertama. Sekarang lanjut untuk poin yang kedua. Survei karakter. Kegiatan dalam survei karakter yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Survei karakter dikerjakan oleh murid atau peserta didik untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Kemudian survei karakter ini juga akan digunakan untuk mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah berkaitan dengan survei karakter yang mengukur profil pelajar Pancasila. Kemudian instrumen yang ketiga yaitu mengukur tentang survei lingkungan belajar. Kegiatannya yaitu di sini survei lingkungan belajar dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas proses pembelajaran
dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Ini ya, yang bisa disampaikan berkaitan dengan instrumen asesmen nasional. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan komponen instrumen AKM. Apa saja? Nah, di sini komponennya itu ada 3. Yang pertama tentang kontennya. Konten kalau kita tinjau dari literasi, yaitu meliputi teks informasi dan teks fiksi. Di sini ada seperti ini. Apa itu teks informasi? Yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi, yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Itu literasi. Sekarang yang berkaitan dengan numerasi, jadi konten yang berkaitan dengan numerasi. Itu ada 4. Ya. Ini pertama tentang bilangan, yaitu meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Meliputi bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, desimal. Kemudian yang kedua, pengukuran dan geometri. Meliputi mengenai bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan AKM, ini mohon diperhatikan, dicermati, karena di dalam salah satu pertanyaan itu mengarah ke bentuk-bentuk seperti ini. Kemudian ini masih yang pertama yaitu konten. Ini yang ketiga dari bagian numerasi, yaitu data dan ketidakpastian. Meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Sedangkan yang terakhir yaitu aljabar, yaitu meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk di sini di dalamnya adalah pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Yaitu konten yang pertama, komponen yang pertama yaitu konten. Kemudian komponen yang kedua yaitu proses kognitif. Untuk proses kognitif, kita lihat dari literasi, itu yang pertama menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari suatu wacana atau cerita. Kemudian yang kedua, interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat. Kalau yang tadi itu tersurat saja, kalau ini tersurat dan tersirat. Memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga yaitu itu evaluasi dan refleksi, yaitu menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Ya. Jadi bisa berkaitan antara yang diceritakan dalam teks dengan kehidupan sehari-hari yang nyata. Kemudian dari proses kognitif ini kita tinjau untuk kaitan dengan numerasi, yaitu ada 3. Yang pertama pemahaman. Kegiatannya itu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua penerapan, yaitu diharapkan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Yang ketiga penalaran, yaitu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Kemudian komponen AKM yang ketiga atau yang terakhir untuk pembahasan yang bisa saya sampaikan, komponen yang ketiga yaitu tentang konteks. Untuk konteks ditinjau dari literasi maupun numerasi, ini isinya sama,
masing-masing ada 3, yaitu untuk literasi dan numerasi sama-sama berbicara tentang personal. Yang pertama ini ya, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri sendiri pribadi, secara pribadi. Kemudian yang kedua juga sama, tentang sosial budaya, yaitu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga sama, ini scientific, duanya sama, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik atau masa depan, atau yang belum kita lakukan. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa kami aturkan kepada panjenengan semua sebagai pengimbasan hasil mengikuti BIMTEK. Kalau di dalam matematika Nusantara itu dikenal dengan istilah DD, KK, LL, itu BIMTEK-nya. DD itu singkatan dari diklat daring, klik langsung lulus. Ya, itu istilahnya yang disampaikan oleh Sekjen dari Matematika Nusantara. Kemudian untuk bisa masuk ke ranah itu untuk ikuti pelatihan, maka panjenengan nanti membuka di linknya itu, yaitu gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nanti hal itu akan disampaikan lebih lanjut oleh pakar yang kedua, yaitu Ibu Nur Yuliati Budiningsih, Sarjana Pendidikan. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa kami aturkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, siap-siap. Waduh. Ini jawab dulu. Sambil menunggu. Sambil menunggu Bu Yuli tampil, monggo barangkali ada yang Bapak Ibu ingin disampaikan, bisa saran atau apa, monggo. Mungkin pertanyaan boleh, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa PR saya. Monggo kalau bertanya, mic-nya dibuka, biar nanti bisa didengar. Monggo Bu Rima mau tanya. Halo Bu Rima. Dibuka dulu mic-nya Bu. Mic-nya dibuka Bu, mic-nya. Mbak Asim mau tanya apa Mbak Asim? Saya Pak. Oh ya. Saya Pak. Oh ya. Sudah saya bertanya ini ya. Jadi AKM ini kan identik dengan literasi dan numerasi ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Desi Arianti dari SMP 3 Pekalongan. Izin bertanya, ini kalau dari pemaparan tadi, AKM kan identik dengan literasi dan numerasi. Nah, kalau dilihat dari istilahnya, sepertinya literasi itu berhubungan dengan bahasa Indonesia gitu ya Pak ya. Berarti apakah di sekolah ketika diterapkan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia saja Pak? Terus kalau numerasi berarti guru gitu, atau seperti apa Pak? Apakah ini juga akan tanggung jawab semua guru? Terus kalau tanggung jawab semua guru, caranya gimana untuk guru selain bahasa Indonesia dan dan matematika menyampaikan ke siswanya, caranya seperti apa Pak? Supaya kompetensi literasi dan numerasi sendiri itu bisa benar-benar terserap dan bisa muncul dari kompetensi siswa. Terima kasih gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Desi. Ini pertanyaannya luar biasa dan awal yang saya pahami itu juga sama, yaitu kaitannya dengan literasi dan numerasi. Itu kan berarti kalau dikaitkan dengan pemahaman saya pribadi, literasi berarti kan bahasa Indonesia kaitannya, karena hubungannya dengan membaca. Kemudian numerasi itu matematika. Terus nanti tanggung jawab siapa ini anak-anak ini yang kaitannya untuk pembahasan tentang AKM. Apakah AKM itu berarti tanggung jawab oleh guru bahasa Indonesia dan guru matematika saja? Ternyata apabila kita lihat dari definisi AKM atau pembahasan tentang AKM, konsep AKM, AKM itu tidak hanya dibangun untuk guru matematika dan guru bahasa Indonesia. Karena nanti materi AKM itu sebenarnya seperti tematik. Kalau di SD itu ada istilah tematik, lah ini di SMP dan SMA itu nanti hubungannya dengan metakognitif. Artinya pembelajarannya itu tidak hanya yang rutin-rutin di sekolah dengan topik-topik tertentu, tapi nanti antara yang satu dan yang lainnya, berarti mapel yang satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Oleh karena itu pembelajarannya bagaimana? Ya di sekolah berarti kita nanti semua guru itu mencoba bersama-sama dengan menganalisa materi, kemudian kita kaitkan dengan materi yang kita sampaikan itu agar apa ya? Agar nanti materi yang satu dengan materi yang lainnya itu bisa saling berkolaborasi atau dengan bahasa kerennya itu komprehensif. Ya, komprehensif. Berarti nanti meliputi berbagai macam hal. Seperti halnya bahasa Indonesia sendiri itu tidak hanya materinya itu membaca atau menulis saja, tapi nanti bahasa Indonesia itu justru digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah kalau ada soal yang ada hubungannya dengan numerasi. Begitu pula nanti soal yang numerasi tidak hanya meliputi matematika, kalau tidak salah disebutkan berkaitan dengan berat, volume, debit, dan seterusnya. Itu berarti nanti ada hubungannya dengan yang kaitan mata pelajaran. Kalau di SMP berarti ya IPA, khususnya fisika. Di numerasi itu juga nanti akan melibatkan mungkin ada soal-soal yang berkaitan dengan masalah peta, lebar wilayah, terus nanti masalah produk, itu kan berarti hubungannya dengan mata pelajaran IPS. Ya. Kemudian di numerasi lagi itu ada hubungannya dengan misalnya masalah pertumbuhan tanaman, itu berarti melibatkan mata pelajaran IPA biologi. Jadi saya rasa belajar ini luar biasa, mencakup ke seluruh aspek pembelajaran atau dikenal dengan nama meta kognitif itu. Ya, jadi tidak hanya tanggung jawab oleh guru bahasa Indonesia, tapi tidak hanya bahasa Indonesia dan matematika, tapi seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah. Itu barangkali jawaban kami untuk Bu Desi. Mungkin jawaban ini masih sangat-sangat wagu, ya sangat-sangat dangkal, tapi tidaknya hanya bisa Baik, terima kasih Pak Slamet atas penjelasannya. Berarti bukan hanya tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab guru dan matematika ya Pak ya, seluruh guru mapel berarti bersumbangsi untuk menumbuhkan kompetensi dan numerasi ini pada siswa gitu ya Pak Slamet ya. Iya, 100 tepat sekali. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Bu Desi. Satu lagi barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Yuli tampil. Kalau tidak ada berarti Bu Rima mau tanya Bu Rima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Pak mau tanya Pak. Bu, monggo. Ini kaitannya dengan AKM.
kemarin, mulai tahun kemarin, kita kan sudah tidak melaksanakan ujian nasional nih Pak. Nggih. Apakah AKM ini mungkin bisa disamakan dengan ujian nasional itu Pak? Ibaratnya apakah itu bisa dikatakan sebagai pengganti dari ujian nasional itu Pak? Terus kalau misalnya iya, yang menjadi sasarannya itu untuk semua siswa, karena yang siswa ya, semua siswa atau gimana Pak? Mohon penjelasannya. Oh ya, sejatinya terima kasih ya, ini Bu Siti sudah bertanya tentang apakah AKM itu pengganti ujian nasional, karena dari tahun kemarin itu sudah tidak diadakan ujian nasional. Oke. Ini kalau tadi yang di tayangan kami itu AKM itu bisa dikatakan pengganti ujian nasional, bisa dikatakan pengganti ujian nasional, tapi pada dasarnya AKM itu nantinya tidak digunakan untuk menilai prestasi individu anak, tapi lebih kepada seluruh komponen di sekolah itu, yaitu dari mulai proses, lingkungan, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi nanti AKM itu tidak munculkan nilai Bu, ya. Beda dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional berarti kan kaitannya dengan nilai itu untuk per siswa. Berarti kalau ujiannya jelek berarti nanti anak itu akan membawa nilai jelek di dalam di dalam surat keterangan nilai untuk anak-anak. Tapi kalau AKM itu nanti cenderung tidak ada nilai untuk pribadi anak, ya. Sehingga ini tidak bisa dikatakan pengganti ujian nasional sepenuhnya. Apalagi di AKM ini ya, di AKM ini itu ada penilaian karakter, tidak hanya pada kognitif, tapi juga nilai yang sifatnya itu non kognitif, yaitu penilaian yang bersifat karakter tadi ya, survei karakter dan survei lingkungan itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sasaran untuk AKM ini yaitu untuk siswa kelas 6 untuk SD, kelas 5 untuk SD, kemudian kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA, SMK, dan MA. Ini menunjukkan bahwa AKM itu tidak digunakan untuk penilaian akhir, karena masih ada jeda waktu 1 tahun siswa yang bersangkutan itu berada di sekolah itu. Misalnya kalau di SD, berarti masih ada waktu 1 tahun di SD, karena kan yang diujikan kelas 5. Di SMP juga diujikan kelas 8, berarti masih ada jeda waktu 1 tahun. Begitu pula di SMA, SMK, maupun MA. Ini mengandung maksud, ini untuk evaluasi. Jadi kalau misalnya hasilnya itu masih belum memuaskan berkaitan dengan seluruh komponen dari sekolah itu, maka proses pembelajarannya itu masih bisa diperbaiki untuk 1 tahun ke depan. Itu harapannya demikian. Itu jawaban kami, Bu. Mudah-mudahan ini belum bisa memuaskan panjenengan karena jawabannya masih geladrah barangkali nggih. Nggih, itu jawabannya, Bu. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya cukup jelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.